dia telah melakukan sebuah kejahatan dalam proses penerimaan CPNS khususnya untuk Daulul Kadis. Saya sampaikan Pak, para kepala daerah, beberapa hari yang lalu bahkan hari ini kami mendapat bukti bahwa di masyarakat saat berperang amplop yang berisi panggilan kepada orang mereka yang masih dalam kategori pengumuman yang diumumkan oleh BKD Provinsi maupun Papua. Nah, itu adalah bukti. Yang lucunya, di antara mereka bersama-sama memiliki SK kolektif dengan teman-teman yang di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga di luar sesi bersatu masuk dalam undangan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa semua teman-teman memiliki jaringan di dinas-dinas. Dan beberapa kepala dinas dan kepegawaian di dinas masing-masing telah memberitahukan bahwa telah diinformasikan dan ditelepon oleh kepala BKD untuk memasukkan daftar nama honorer baru. Ada yang bilang 30 orang. Itu bukti Pak. Ya. Kalau perlu untuk menentukan itu Pak, kita dulu sama-sama di dalam Timur. Saya yakin dan barang ini sudah laporkan semuanya. Kita butuh dapatkan bukti. Artinya yang apa disampaikan Bapak hari ini semua nonsen kali doang. Nah, kalau memang bukti bahwa dia benar perjuangan kita, kenapa perlu kita di sini? Semua perjalanan Pak Malaka ke Jakarta ke Kendari saya ikuti secara pribadi Pak. Saya juga 3 kali ke PKL. Sampai lantai 12 saya datang Pak. Di Mempang kita Bunur, lantai 4. Saya tahu semua Pak. Oleh karena itu kita jangan lagi diperbodohi dengan apa yang menjadi kerja-kerja PKD. Ada lagi informasi yang paling lucu. Beberapa oknum di PKD sini, baik itu kepala tiang, kepala seksi yang memiliki kewenangan untuk urus ini, justru tidak diberikan kewenangan. Katanya kepala BKD panggil roda 2 untuk urus ini. Apa persoalan ini Pak? Iya. Oleh karena itu kami datang di sini sebenarnya bukan untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan, sudah capek urus ini, sudah capek urus ini. Bukan itu. Itu tugasnya Bapak. Kalau tidak mau capek, jangan jadi kepala BKD atau. Ya, kalau memang Bapak tidak mau, nanti kita lakukan beban sebentar. Kita akan jalan membantu untuk membantu. Bapak Laka sudah tidak siap jadi kepala BKD. Siapa kan? Iya. Oleh karena itu Pak, apa yang menjadi kerja-kerja BKD kami pantau, kami ikuti. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, hidup tidak mereka Pak. Logikanya di mana? 991 bicara tentang verifikasi dan validasi. Verifikasi itu bicara yang namanya sertifikat berkas. Validasi untuk dibuktikan, berarti harus turun ke dinas-dinas. Saya tanya kalian, pernah nggak didatangi oleh mereka? Ini kan pertanyaan saudara-saudara. Bayangkan, bicara birokrasi, itu semua yang namanya birokrasi Pak. Nah, ini kan perzaliman namanya. Apakah negara ini sudah diatur dengan seluler? Apakah negara ini sudah diatur dengan broker? Apakah negara ini sudah diatur dengan preman? Ini kan kejahatan saudara-saudara. Untuk kita hidup di Libya, kalau di Libya kita perang kita saudara-saudara. Saya beberapa kali ke Jakarta Pak, di BKN itu selalu katakan bahwa seluruh kewenangan ada di daerah kamu, di kabupaten. Yang menjadi lucu dan ironis, teman-teman yang menghadap di BKD, Bapak Laka selalu katakan bahwa kewenangan ada di pusat. Kita terombang ambing di atas udara, saudara-saudara. Tergantung-gantung kita. Sementara keputusan di Batam, bukan di internet itu. Keputusan Batam menyatakan bahwa kewenangan ada di badan kepentingan daerah kabupaten masing-masing dan provinsi. Pusat hanya mengamini. Artinya apa? Kebijakan. Bicara kebijakan, semua di sini. Tapi ketika mereka telah berbicara, kezaliman namanya. Kita ini rakyat mula juga Pak. Bukan dari masyarakat yang ada di luar sana, dari Wawoni, dari Surabaya sana. Bapak kan sudah katakan tadi bahwa kita ini semua saudara Bapak. Yang keluarga apa semua. Ya berarti kita dari daerah. Kalau bicara kebijakan Pak, jangankan database, CPNS umum pun itu kebijakan. Sekarang kita coba tantang bahwa 212 yang lulus CPNS. Tantang kita kasih bersama-sama Pak. Yang cerdas mereka atau kita? Kenapa mereka lulus yang tidak misalnya? Kalau bicara tentang kapasitas. Tapi kan ada kebijakan di situ Pak. Nah kebijakan ini yang kita datang beberapa kali sini kebijakan. Bukan kita diterima kayak apa saja. Disampaikan di janji-janji. Perjalanan sudah begini, sudah begini. Bukan begitu Pak. Tolong jelaskan kepada kami, kenapa muncul 54? Kenapa ada amplop yang berada di masyarakat yang diundang, yang dipanggil untuk menyiapkan berkas, dan beberapa orang di badan dinas menyiapkan berkas-berkas baru. Terima kasih Pak, saya minta jawabannya Bapak.
Terima kasih saudara-saudaraku sekalian, keluargaku yang sempat berpanas-panas di luar. Ya, artinya silakan Bapak tidak maafkan saya sebagai keluarga, tapi saya anggap saudara sebagai keluarga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini adalah sebuah sahutan buat saya. Kalau diterima, syukur, tidak diterima tidak apa-apa. Ya, oke. Saya kembali bahwa persoalan database ini saya sudah jelaskan bahwa ini sudah melalui proses panjang, cukup panjang. Saya sebetulnya inginkan ini lebih cepat ini barang, ya. Tapi ini semua kewenangannya yang penetapan terakhir adalah ya pusat. Andai kata di sini menetapkan sudah lama kita tetapkan ini barang, ya. Oleh karena itu kita menunggu ketetapan dari sana, peraturan pemerintahnya. Dan kalau itu juga pesannya itu sudah akan keluar, itu bukan tidak serta-merta akan lolos sebagai akan diproses, akan dikeluarkan dia penyidikan, bahwa itu masih ada ruang untuk orang bisa komplain bahwa itu yang tidak benar, bisa dikomplain Bapak-Bapak sekalian. Oleh karena itu barangkali kita sambil menunggu hasilnya itu, dan itu kalau sudah ada hasilnya pasti kita akan umumkan, kita publikasi dan terbuka ruang untuk kita bisa protes kepada mereka yang kira-kira tidak memenuhi kita tidak bisa terima secara akal sehat dan tidak terima secara apa namanya, kalau menurut saudara kan tidak memenuhi syarat seperti itu, ya. Jadi saya kira itu, saya pikir bahwa hari ini adalah saya juga syukur bertemu dengan teman-teman sekalian, saudara saya yang berada di luar, ya. Barangkali awal pertama saya bertugas di sini, saya juga bertemu di sini, saya merasa bersyukur sekali kita ketemu ini. Dan ini suatu kewajaran karena apa? Mereka tidak akan berkunjung di sini kalau tidak ada urusan soal aspek kehidupan, soal tentang pekerjaan. Tidak mesti datang ke sini. Kalau urusan pertanian, kenapa datang sempat ke dinas pertanian? Jadi kalau menanyakan sesuatu yang tidak jelas, saya berikan apresiasi dan saya sangat bersyukur kita bicarakan secara bersama bagaimana baiknya ini persoalan. Saya kira seperti itu. Saya tidak punya niat jelek pun, saya tidak punya niat untuk mengorbankan saudara-saudara. Tidak ada. Lillahi ta'ala, Pak. Ya, lillahi ta'ala. Silakan. Lillahi ta'ala. Tidak ada niat saya seperti itu. Mari kita sama-sama berpikir, memperjuangkan daripada nasib kita punya saudara-saudara ini, ya. Kita punya teman-teman ini yang belum berpeluang, belum berkesempatan untuk mendapatkan suatu lapangan kerja. Bahwa ini adalah kita merupakan tanggung jawab pemerintah dari Kabupaten Muna bagaimana ke depan. Jadi begitu besarnya kita punya kita punya masyarakat yang masih belum berkesempatan untuk mendapatkan. Oleh karena itu tugas pemerintah sekarang cukup berat untuk memikirkan hal itu, apa memasukkan investor dan segala macam. Bahwa untuk sementara waktu yang menjadi sorotan utama adalah lapangan kerja yang paling mudah yang paling gampang diurus adalah di kepegawaian sini, ya. Jadi saya kira itu, kemudian hal-hal lain tentu barangkali saya butuh dari pimpinan-pimpinan ini kita bicara secara bersama supaya tidak terlalu berlarut-larut panasnya ini.